Surat dipandang sebagai alat komunikasi tulis yang paling efisien, efektif, ekonomis, dan praktis. Dibandingkan dengan alat komunikasi lisan, surat mempunyai kelebihan-kelebihan. Apa saja yang dikomunikasikan kepada pihak lain secara tertulis, misalnya berupa pengumuman, pemberitahuan, keterangan, dan sebagainya, akan sampai pada alamat yang dituju sesuai dengan sumber aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Ade Dwi Putra di channel Kuliah Teknokrat. Masih melanjutkan video daripada mata kuliah aplikasi komputer, dan untuk video kali ini kita akan belajar tentang materi jenis-jenis surat dan surat massal. Sebelum kita masuk ke video pembelajarannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran di video kita kali ini. Pertama, nantinya diharapkan mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis surat. Lalu yang kedua, tujuannya adalah nantinya diharapkan mahasiswa dapat mengetahui fungsi daripada surat massal atau mail merge itu sendiri. Di kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa, kalian pasti sering mendengar yang namanya surat, bahkan pernah membuat ataupun mengirim surat. Misalkan, ketika kalian tidak dapat hadir ke kelas, kalian biasanya mengirim surat izin kepada dosen kalian dengan alasan sakit ataupun ada keperluan keluarga atau hal-hal lainnya. Nah, sehingganya untuk surat ini merupakan bukan hal yang baru lagi untuk kalian. Tapi biasanya surat yang kalian buat itu bentuknya tidak resmi. Nah, untuk itu nanti kita akan menyimak dan kita perhatikan ada apa saja bentuk dan juga jenis surat itu sendiri. Sebelumnya, secara umum, surat dapat dikatakan sebagai alat untuk menyampaikan suatu maksud secara tertulis. Surat dipandang sebagai alat komunikasi tulis yang paling efisien, efektif, ekonomis, dan praktis. Dibandingkan dengan alat komunikasi lisan, surat mempunyai kelebihan-kelebihan. Apa saja yang dikomunikasikan kepada pihak lain secara tertulis, misalnya berupa pengumuman, pemberitahuan, keterangan, dan sebagainya, akan sampai pada alamat yang dituju sesuai dengan sumber aslinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis surat. Berdasarkan isi dan lembaga yang terlibat, surat resmi dibedakan menjadi dua, yaitu surat dinas dan surat niaga atau bisnis. Pertama itu surat dinas. Apa sih surat dinas? Surat dinas merupakan surat yang dibuat oleh instansi, baik pemerintah maupun swasta, yang isinya mencakup tentang urusan kedinasan. Contohnya, seperti surat undangan, memo, ucapan, pemberitahuan, permohonan, dan jenis-jenis surat lainnya. Oke, berikutnya yaitu surat niaga atau bisnis. Apa itu surat niaga atau bisnis? Nah, surat niaga atau bisnis merupakan surat yang dibuat oleh suatu lembaga atau organisasi yang di dalamnya berisi tentang hal yang berkaitan dengan perniagaan. Contohnya seperti surat pemesanan, surat komplain, surat tagihan, surat penawaran, dan juga surat-surat lainnya yang berkaitan dengan urusan niaga atau bisnis. Baik. Setelah tadi kita mengetahui beberapa jenis-jenis surat, berikutnya kita masuk ke materi surat massal. Pernah tidak kalian dalam kehidupan sehari-hari ketika membuat surat, itu ternyata tujuan suratnya lebih dari satu orang? Nah, pastinya itu akan sedikit menyita waktu apabila kita akan membuat secara berulang-ulang untuk si A, si B, si C, dan seterusnya. Nah, di sini, di aplikasi perkantoran, khususnya word processing, ataupun kita menggunakan aplikasi Microsoft Word, ada satu fasilitas yang disebut dengan mail merge. Mail merge ataupun surat massal adalah sebuah fasilitas daripada Office application, khususnya Microsoft Word, untuk mengirimkan kepada beberapa orang sekaligus dalam satu sumber surat. Oke. Biasanya, surat massal atau mail merge digunakan untuk keperluan apa saja? Pertama, untuk surat undangan dan juga amplopnya. Yang kedua, untuk sertifikat. Yang ketiga, untuk label. Yang keempat, untuk dokumen lain seperti laporan keuangan yang bentuknya sama setiap bulannya.
Untuk membuat surat massal, kita harus memperhatikan beberapa dokumen penting yang harus ada dalam proses pembuatan surat massal atau mail merge. Pertama, yaitu master surat. Yang kedua, yaitu data surat. Dan yang terakhir adalah hasil penggabungannya. Jadi secara konsep seperti ini. Untuk surat massal itu, kita cukup memiliki satu surat induk saja atau surat masternya, seperti contoh pada gambar di samping. Ini adalah bentuk master surat, di mana suratnya sudah kita buat dari bagian kop sampai dengan nama pembuat suratnya, termasuk isi suratnya secara jelas. Nah, itu adalah namanya master surat. Hanya saja, di beberapa bagian, khususnya di bagian nama, alamat tujuan, serta kota tujuan, itu kita biasanya masih buat dalam bentuk data yang belum terisi, yang mana nantinya data tersebut harus kita buat di dokumen lain atau kita sebut sebagai database, misal seperti ini, ya. Ini adalah contoh data yang nanti akan kita masukkan ke dalam surat yang sudah dicontohkan sebelumnya. Pertama, ada nomor suratnya, berikutnya ada nama, berikutnya ada alamat, dan juga kota tujuannya. Ini adalah data surat, ya. Pada umumnya, data surat itu isinya adalah tujuan-tujuan si penerima surat tersebut. Nah, nantinya, jika kita perhatikan di video ini ada 4 tujuan atau 4 nama sekolah yang jadi tujuan surat kita, nantinya secara otomatis surat yang tadi hanya satu induk atau satu master saja, ketika sudah kita combine dengan jumlah datanya, suratnya akan berjumlah sama dengan data tersebut. Jadi kalau kita nanti memiliki 100 tujuan, 100 data, maka secara otomatis suratnya akan menjadi 100 hanya dalam satu kali klik saja. Oke. Lalu bagaimana cara pembuatannya? Saya akan menjelaskannya melalui video praktik berikut ini. Oke, berikutnya saya akan coba mempraktikkan bagaimana cara menerapkan surat massal atau mail merge pada aplikasi word processing ataupun Microsoft Word. Pertama, sesuai sudah saya bilang sebelumnya bahwa kita harus memiliki beberapa dokumen. Salah satunya adalah massal surat. Di sini adalah satu contoh massal surat atau surat induk yang sudah dibuat secara lengkap. Ya, hanya saja di sini sebagai contoh soal untuk total masih dikosongkan karena harus diisi oleh masing-masing mahasiswa, ya, dengan rumus dan dengan fungsi yang sesuai. Ya. Lalu berikutnya di dalam surat ini untuk beberapa bagian seperti misalkan nomor surat, lalu berikutnya nama dan alamat atau kota, ini masih berupa variabel. Nah, nanti tugas kalian adalah mengganti variabel tersebut dengan data. Nah, datanya bersumber dari mana? Jika kalian menjalankan soal, kalian harus memperhatikan bagian petunjuk soal. Nah, di sini sudah saya siapkan juga sebuah file petunjuk di mana kalian bisa melihat data-datanya surat tersebut untuk siapa saja, lalu alamatnya serta kotanya. Oke, di petunjuk ini ada 4 data atau ada 4 record, ya. Pertama, nomor surat yang 001 untuk Moza Collection dan seterusnya lengkap dengan alamat serta kota sampai dengan nomor surat yang 004 untuk Case Collection dan seterusnya. Jadi, jika nanti kalian akan mengerjakan surat massal, kalian harus perhatikan petunjuk soal kalian. Apakah tersedia data atau tidak. Jika tersedia, kan wajib membuat datanya sesuai dengan yang dipetunjuk. Tapi jika tidak ada petunjuk di soal kalian, maka kalian harus membuat sesuai dengan jumlahnya, tapi datanya boleh bebas dengan keperluan kalian masing-masing. Hanya saja jumlahnya itu ada biasanya. Misalkan, buatlah datanya sebanyak 4 record. Nah, berarti kalian harus membuat yang 4 record, dalam artian 4 nama yang berbeda, untuk si A, si B, si C, dan si D dengan alamat serta kota yang berbeda-beda. Oke. Sekarang, cara pembuatannya. Master ini, pastikan, atau surat master ini, pastikan sudah selesai dari atas sampai bawah, tanpa ada yang kurang kata-katanya atau bagian suratnya. Sehingga berikutnya, kalian tinggal nanti menyimpan surat ini dengan nama master. Ya, menyimpan surat yang nama master. Oke, saya contohkan seperti ini. Saya simpan. Oke. Oke, misalkan saya beri nama surat massal di foldernya. Nah, untuk ini, file name adalah master. Kalian boleh tambahkan keterangan lain. Misalkan master surat apa, misalkan surat permintaan atau surat
komplain dan sebagainya. Ini saya berikan nama master saja sebagai contoh. Nah, berikutnya tinggal kita save. Itu step pertama. Selesaikan suratnya, lengkap dengan tabel dan formula jika diminta oleh soal. Jika tidak, berarti langsung ke bagian suratnya saja. Simpan dengan nama master. Hanya saja, master ini belum 100% selesai. Mengapa demikian? Karena nomor, nama, alamat, serta kotanya itu masih berupa variabel. Nah, berarti suratnya kita skip sebentar. Kita beralih pengerjaan data. Ya. Untuk pengerjaan data, nanti kita bisa pilih daripada ribbon mailings di atas. Ya. Di ribbon mailings, kita bisa pilih select recipient. Ya, atau kita bisa memilih untuk penerimanya nanti. Oke. Karena kita belum pernah punya data sebelumnya, kita bisa pilih type a new list. Tapi jika nanti rekan-rekan mahasiswa sudah memiliki database tersendiri, kalian bisa gunakan kembali. Nah, itu pilihnya yang use an existing list. Tapi karena di kasus ini kita belum punya data, maka kita harus buat terlebih dahulu. Pilih type a new list. Oke. Selanjutnya, akan muncul jendela atau tampilan new address list seperti ini. Nah, secara otomatis kita sudah disediakan beberapa variabel seperti title, first name, last name, company name, dan seterusnya sampai dengan email address. Kan tetapi variabel ini kita tidak perlukan. Nah, tadi surat kita butuhnya apa saja? Butuhnya nomor, nama, alamat, serta kota. Jadi kita harus merubah variabel yang sudah ada secara otomatis tersebut menjadi variabel yang kita butuhkan. Caranya bagaimana? Kita perhatikan di tampilan ini ada yang namanya customize column. Ya, di sini ada 4 menu, ada 4 button. Kita pilih yang customize column. Kita klik. Nah, field names itu sama saja dengan variabel, yaitu hanya beda penyebutan. Ya, jadi field name sama dengan variabel. Field name atau variabel yang sudah ada ini bisa kita hapus. Caranya mudah. Kita pilih field name yang pertama atau variabel yang pertama, lalu kita klik tombol delete. Ya, lalu kita klik yes. Klik delete lagi dan klik yes. Tapi kita bisa mempercepat proses itu dengan cara hanya menekan tombol D dan Y untuk mewakili delete dan yes. Nah, seperti ini. Saya tekan D, Y, sampai semuanya terhapus. Seperti itu. Oke. Dan kita tinggal masukkan variabel atau field name yang kita butuhkan. Caranya, klik tombol add. Pertama kita masukkan apa? Nomor. Oke. Nomor. Lalu oke. Berikutnya add lagi. Nama. Klik oke. Add lagi alamat, lalu kita klik OK, dan yang terakhir adalah kota. Nah, pertanyaannya, apabila kalian nanti secara tidak sengaja atau dengan sengaja terbalik memasukkan field name atau variabel, itu tidak masalah. Karena pada akhirnya ketika kita masukkan ke suratnya, itu akan kita pilih sesuai dengan keperluannya. Jadi tidak perlu khawatir nanti akan salah urutannya. Tapi kalau misalkan kalian salah, dan kalian takut salah nantinya, kalian bisa atur dengan cara pilih move up atau move down. Nah, misalkan kota itu harusnya sebelum alamat, jadi saya pilih move up. Nah, ini kota pindah ke atas. Tapi kalau mau dikembalikan, ya tinggal pilih move down, seperti itu. Tapi jangan khawatir, sekali lagi, sekalipun kita terbalik memasukkan field atau variabelnya, nanti pada akhirnya pun kita akan memilihnya sesuai dengan keperluannya, seperti itu. Baik, jika sudah kita membuat field names atau variabel, kita bisa klik OK. Dan secara otomatis, variabel tadi atau field name tadi sudah berubah menjadi yang kita butuhkan. Nomor, nama, alamat, serta kota. Begitu. Nah, kita tinggal isi nomor alamat kotanya sesuai dengan keperluan yang ada di petunjuk tadi. Ya, di sini karena jika kita sedang membuka data, maka kita agak sulit untuk melihat data yang ditunjuk tadi, tapi kalau nanti kalian di kelas kan dapat soal yang tercetak, jadi kalian bisa tinggal baca saja. Nah, untuk contoh ini saya buat nomor nama yang berbeda. Intinya
Kalau nanti kalian mengerjakan di kelas, kalian tinggal lihat saja di halaman petunjuknya, sesuaikan. Tapi karena kita sedang membuka tampilan data, maka saya tidak bisa membuka file lain, jadi saya isi dengan data yang berbeda. Intinya adalah sama saja. Oke, nomornya 001 sebagai contoh. Kemudian namanya, misalkan saya masukkan Moza Collection misalkan, lalu alamatnya dia di Sukarame, dan kotanya adalah Bandar Lampung. Nah, ini baru satu record, ya. Tadi kan kalau kalian ingat, kita diminta untuk membuat 4 record. Jadi kalau dibilang record itu satu bagian data, seperti nomor, nama, alamat, dan kota atau hal lainnya. Itu satu record. Untuk menambahkan record berikutnya, kalian bisa tekan tombol tab setelah mengisi kota, atau kalian bisa klik new entry di bawah sini. Maka muncul record kedua atau baris kedua. Saya isi 002, saya masukkan Intan Collection misalkan. Oke, Jaya Elektronik, ya. Karena suratnya ternyata berkaitan dengan alat-alat elektronik. Jadi kalau nanti datanya itulah data yang kalian harus buat sendiri tanpa ada petunjuk soal, kan harus sesuaikan dengan keperluan suratnya. Ya, jadi kalau ternyata itu tentang permintaan barang terhadap satu toko, ya buat nama toko, jangan nama perorangan, biar sesuai suratnya. Oke, misalkan berikutnya alamatnya di Pahoman, Bandar Lampung. Oke, new entry lagi, masukkan nomor yang ketiga atau record ketiga. Saya masukkan Toko Maju Abadi sebagai contoh misalkan, lalu beralamat di Kedaton, isi dengan kota yang sama. Lalu yang keempat, yang terakhir, alamatnya misalkan di Kemiling, Bandar Lampung. Oke, seperti ini. Saat ini kita sudah punya 4 record, ya. Nah, hati-hati. Jika memang nanti kita diminta untuk 4 record, kalian harus benar-benar isinya 4 data saja. Jangan sampai terklik new entry. Nah, kalau dengan demikian, ini dianggap kan punya 5 record. Hanya saja record yang kelima adalah kosong. Jadi nanti suratnya adalah ada 5 surat, tapi nomor, nama, alamat, serta kotanya itu kosong. Jadi harus hati-hati. Jika tidak sengaja terklik new entry, kalian bisa klik panah yang di samping kiri di bagian record terakhir dan pilih delete entry. Lalu pilih yes, seperti ini. Oke, sampai di sini kita sudah membuat record atau data sesuai dengan kebutuhannya, dan tinggal kita klik OK. Ya, klik OK. Setelah klik OK, itu hati-hati, kita jangan terburu-buru untuk melanjutkan pekerjaannya, karena kita harus menyimpan data tersebut dengan aman, agar nantinya bisa dipakai kemudian kalau mau digunakan dengan data yang sama. Ya, dan menyimpannya pun harus hati-hati juga. Ya, jangan sembarang tempat. 1, biar nanti kita mudah kalau mau merubah datanya. 2, misalkan agar tidak error nanti ketika proses di surat masalnya. Biasanya kalau data itu terpisah foldernya, dan kalian masih ingat tuh nggak masalah untuk mencarinya. Tapi kalau sudah lupa di mana meletakkan foldernya, nanti surat masal itu tidak terintegrate ke data. Jadi data tidak bisa terpanggil. Dan kalau misalkan di lab, itu biasakan komputer di lab itu ketika kita restart, datanya akan hilang atau tidak tersimpan. Nah, jadi nanti kan harus buat ulang. Jadi harus dipastikan menyimpan satu folder yang sama dengan master kalian. Jadi saya kembalikan ke folder surat masal tadi. Oke, saya beri nama data. Jika ada yang bertanya, mengapa di folder yang sama tadi kok si dokumen surat tidak terbaca? Itu karena dia berbeda file. Itu tidak masalah. Kalian cukup memastikan bahwa saya sudah di folder yang benar, maka ya sudah benar prosesnya, tidak perlu mencari file sebelumnya, karena ini sedang ada di file yang berbeda. Oke, klik saja save. Nah, dengan demikian, kita tinggal lanjutkan menyelesaikan si surat tadi. Setiap apapun yang ada indikator tanda lebih dari kurang dari, ini namanya variabel atau field. Nah, tugas kalian adalah merubah variabel atau field yang manual ini menjadi variabel atau field yang otomatis. Caranya sederhana, kita blok saja, lalu
masih di ribbon mailings, ya, masih di ribbon mailings, kalian klik yang namanya insert merge field, seperti ini. Klik, nah nanti akan muncul pilihan-pilihan variabel yang kita butuhkan. Ini saya bilang tadi, kita pasti tidak mungkin salah meskipun kebalik, karena kita akan memilihnya sesuai dengan keperluan kita. Tadi saya memblok nomor, maka saya pilihnya juga nomor. Nah, sekarang si variabel sudah menjadi otomatis. Indikasinya apa? Kalau saya klik, dia muncul highlight abu-abu seperti ini. Sementara yang bawahnya tidak. Oke, kita teruskan. Yang nama saya blok. Insert merge field, pilih nama. Berikutnya alamat saya blok juga. Insert merge field, pilih alamat. Dan berikutnya untuk kota, saya blok. Insert merge field, dan pilih kota. Oke, dengan demikian, selesai untuk memasukkan variabelnya ke surat master tadi. Nah, untuk menyempurnakan masternya, karena kan tadi saya bilang bahwa master ini belum 100% sempurna, karena datanya masih manual. Maksud saya, variabelnya masih manual. Jadi tinggal kita save saja untuk yang terakhir, untuk menyempurnakan masternya. Nah, sampai di sini master sudah beres. Kita boleh mencek sebelum kita gabungkan dokumennya. Di bagian mailing, itu ada yang namanya preview result. Di sini. Jadi kita bisa klik. Nah, ini berubah nomornya, namanya, alamat, dan kotanya. Kita bisa klik next. Dia berubah, nomor 2, namanya berubah, dan seterusnya. Tapi ini belum menjadi gabungan, karena ini hanya sekedar preview. Untuk menggabungkan, kita pilih finish and merge di bagian mailing, menu paling terakhir. Pilih finish and merge, lalu kita pilih edit individual dokumen, lalu kita pilih all, ya, karena kita mau menggabungkan semuanya. Tapi kalau untuk current record, berarti adalah nomor yang aktif saja, atau kita juga bisa memilih, misalkan kita mau untuk yang di nomor berapa ke nomor berapa, pilihnya from. Tapi yang kita butuh semua, pilih yang all, dan klik OK. Nah, seperti ini. Maka suratnya sudah menjadi 4 surat, ya, seperti ini. Ya, ini jika ada bagian yang lebih, kita bisa hapus di belakangnya. Oke. Nah, ini adalah hasil penggabungannya. Jadi kita tidak perlu repot-repot membuat 4 kali suratnya, walaupun hanya sekedar mengganti nama atau find replace, tapi kan cukup membuang waktu juga. Tapi kita cukup membuat satu database saja dengan sekian banyak tujuan, nanti yang kita klik untuk penggabungan dan otomatis jadi 4. Begitu, ya. Nah, step terakhir, jangan lupa untuk disimpan, ya, disimpan di folder yang sama, pastikan jangan terpisah-pisah. Untuk namanya boleh misalkan hasil gabungan atau gabung atau merge sesuai dengan perintah soalnya, ya, seperti itu. Dan klik save. Oke. Demikian sudah selesai proses membuat suatu masalah kita, ya. Tapi ternyata ke depannya kita mau merubah nih, ada perubahan alamat misalkan, ada perubahan nama toko misalkan, atau ada penambahan data misalkan. Nah, yang kalian rubah itu bukan di bagian hasil gabungannya. Ya, misalkan kalian tinggal ganti, oh ini bukan untuk Moza Collection karena sudah berubah nama, kita tinggal ketik ulang, jangan. Ya, tapi kita rubah adalah datanya. Pastikan pertama kalian close dulu nanti hasil gabungannya. Oke, dan kalian buka kembali yang namanya file master. Nah, untuk merubah bagaimana? Kalian bisa pilih masih di ribbon mailing, yaitu mailing maksud saya, yaitu dan pilih edit recipient list. Nah, ini kan data-data tadi, ya. Jangan merubah seperti ini. Perhatikan di bagian bawah ada data source, ya. Tinggal kita klik nama filenya dan pilih edit. Oke, misalkan yang Moza Collection berubah nama, ya. Saya ganti misalkan jadi toko Tekno Maju misalkan. Alamatnya masih sama, kan dia hanya berubah nama toko saja. Ya udah, tinggal kita klik OK dan pilih do you want to update, kita pilih yes karena kita mengupdate data. Ya, dan klik OK sekali lagi dan jangan lupa digabungkan sekali lagi. Finish and merge, edit individual, all, dan OK. Nah, sekarang untuk surat pertama sudah berubah namanya menjadi toko Tekno Maju. Seperti itu. Ya, baik. Tadi saya sudah mempraktekkan bagaimana langkah-langkah pembuatan surat massal. Tentunya mudah. Kalian cukup memperhatikan bahwa
ada 3 dokumen penting yang harus ada dalam proses pembuatan surat massal. Pertama yaitu master suratnya, kedua itulah database yang akan digunakan, dan yang ketiga adalah pastikan itu digabungkan kedua data tersebut. Oke. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa untuk like video ini dan berikan komentar positif. Dan lupa juga untuk subscribe channel Kuliah Teknokrat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.